Pasar-pasar di kota-kota besar Hindia Belanda selalu ramai, penuh teriakan pedagang dan aroma rempah. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda dengan jas sederhana dan sorot mata tajam berjalan di antara kerumunan. Hari O.S. Cokro Aminoto, seorang pedagang yang cerdas sekaligus ulama muda, menyaksikan ketidakadilan yang menindas saudara-saudaranya. Ia melihat pedagang pribumi diusir dari lapak, petani menjerit karena pajak yang mencekik, dan buruh dibayar seadanya. Dalam hati, ia tahu persatuan adalah kunci. Dari pengalaman itu lahir Sarekat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Sarekat Islam Sipil. Awalnya hanya wadah ekonomi, tapi cepat berubah menjadi laboratorium politik rakyat. Di aula-aula kecil dan masjid Ropet-Ropet C menjadi medan perdebatan sengit. Cokro Aminoto mengingatkan, Islam bukan hanya tentang ritual, tapi tentang keadilan dan solidaritas. Tanpa persatuan, kita tetap lemah. Namun angin perubahan mulai bertiup dari luar. Dari pelabuhan dan percetakan, masuk gagasan sosialisme dan komunisme. Tokoh muda bernama Smaun menatap sebagai medan strategis Yeringen Lewis, massa yang termobilisasi, dan struktur organisasi yang siap dimanfaatkan. Rakyat harus dibangkitkan untuk revolusi. Serunya di rapat rahasia, suara penuh semangat. Sebagian anggota muda tergoda oleh janji kesetaraan sosial dan perlawanan radikal. Ketegangan memuncak. Dalam rapat-rapat malam di gedung-gedung tua, kubu Cokro Aminoto menekankan dakwah, pendidikan, dan solidaritas moral. Sementara kubu komunis menuntut revolusi sosial. Diskusi berubah menjadi debat sengit. Sesekali suara memekik, meja diketuk keras, dan beberapa anggota berjalan keluar dengan wajah merah, hati panas. Puncak konflik terjadi di Kongres Sarekat Islam ke-1921. Aula utama di Semarang penuh sesak. Delegasi dari seluruh Jawa hadir. Suara protes dan sorak-sorai bercampur, menciptakan ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Akhirnya, perpecahan tak terelakkan. Sarekat Islam Putih yang menekankan Islam moderat dan persatuan rakyat, dan Sarekat Islam Merah yang terbakar semangat revolusi sosial dan memanfaatkan pengaruh PKI. Di kota-kota besar, Sarekat Islam Merah menyusup ke pabrik, pelabuhan, dan pasar, mengorganisir buruh, tani, dan pemuda radikal. Di desa-desa, Sarekat Islam Putih tetap menjaga ajaran moral, pendidikan agama, dan solidaritas komunitas. Namun, infiltrasi ideologi komunis menimbulkan keresahan. Pesantren-pesantren menutup diri dari khawatir moral dan akidah tergerus. Dari keresahan ini, lahirlah gagasan untuk membentuk benteng baru, Nahdlatul Ulama NU. Tokoh seperti Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai dan santri. Di aula sederhana pesantren, suara lantang Hasyim Asy'ari menggema, kita harus melindungi umat dari pengaruh asing yang merusak akidah. Pendidikan dan dakwah adalah senjata kita. NU lahir sebagai pengawal tradisi Islam dan moralitas, sekaligus penyeimbang terhadap Sarekat Islam Merah. Hubungan NU dan Sarekat Islam Putih kompleks namun strategis. NU melihat pengalaman organisasi Sarekat Islam Putih sebagai aset, tapi tetap menekankan kemandirian ulama. Di pedesaan, NU memperkuat basis moral dan pendidikan, menghalangi penetrasi ideologi komunis. Sementara itu, Sarekat Islam Merah semakin radikal di kota besar, memprovokasi buruh, menuntut reformasi struktural, dan menantang kolonial secara langsung. Rapat-rapat rahasia, intrik politik, propaganda tersembunyi di koran-koran, dan perjalanan ke desa-desa menandai setiap langkah Sarekat Islam. Sementara itu, NU mendirikan madrasah, mengajar santri, dan membangun jaringan moral yang kokoh. Dalam pertemuan malam di aula pesantren, para kiai berdiskusi panjang bagaimana menghadapi gelombang radikal tanpa kehilangan moral Islam. Jawabannya lahir: pendidikan, dakwah, dan solidaritas komunitas. Sejarah ini hidup dalam bentuk konflik, strategi, dan pengorbanan.
Sarekat Islam, baik putih maupun merah, menjadi tonggak perjuangan rakyat melawan kolonial Belanda. Sarekat Islam Merah memicu kesadaran politik radikal. Sarekat Islam Putih mempertahankan solidaritas moderat, dan NU muncul sebagai benteng moral yang melindungi umat. Kombinasi ini membentuk peta politik Islam modern di Indonesia, tempat di mana moral, strategi politik, pendidikan, dan pertahanan terhadap ideologi asing saling bersinggungan. Cerita ini bukan sekadar sejarah, ia adalah narasi hidup rakyat Indonesia, pedagang, buruh, santri, dan ulama yang bergerak, bertarung, dan memikirkan masa depan bangsa. Dari intrik kota besar hingga ketenangan pesantren, dari debat sengit hingga pengajian yang menenangkan, kita melihat wajah pergerakan Islam yang dramatis, penuh warna, dan membentuk fondasi bangsa.